Halo historian, kita semua tahu ya bahwa perang itu adalah konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih. Biasanya melibatkan negara dengan tujuan yang beragam, mulai dari perebutan wilayah, dominasi kekuatan, hingga kepentingan strategis tertentu. Sejarah udah mencatat bahwa perang itu udah terjadi berulang kali sepanjang peradaban manusia. Namun di era modern seperti sekarang, peperangan udah berubah. Udah nggak lagi terpaku pada siapa yang lebih berotot, siapa yang jumlah pasukannya lebih banyak, siapa yang lebih sering pamer, atau siapa yang lebih banyak bicara. Udah nggak kayak gitu lagi. Tapi perang modern itu ditentukan oleh satu hal yang lebih krusial, yaitu informasi. Maksudnya apa tuh? Maksudnya, dengan informasi, kalian bisa melihat posisi musuh, kalian bisa mendeteksi pergerakan musuh, dan kalian bisa melakukan serangan sebelum lawan bereaksi. Nah, salah satu informan penting di era modern seperti sekarang adalah pesawat ini. Sekilas sih bentuknya itu mirip pesawat transport biasa ya. Udah nggak cepet, lambat, nggak lincah, bukan pesawat bomber pula. Pokoknya ini bukan pesawat yang dirancang untuk bertempur di udara maupun untuk menyerang darat. Tapi pesawat ini jangan dianggap remeh. Karena pesawat ini adalah pesawat yang bisa mengendalikan jalannya pertempuran dari langit. Dilengkapi dengan radar canggih berdaya jangkau jauh, pesawat ini mampu mendeteksi pergerakan musuh sejauh ratusan kilometer. Terus, bisa mengawasi wilayah udara secara luas dan mengkoordinasikan berbagai unit tempur dalam satu sistem yang terintegrasi. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu aset paling vital dalam perang modern. Ini adalah Airborne Warning and Control System, atau yang lebih dikenal sebagai AWACS. Oke, konsep pesawat AWACS ini sebenarnya bukan hal yang baru. Soalnya gini, awal mula ide mata di langit ini udah dimulai sejak Perang Dunia Kedua, ketika militer mulai menyadari bahwa radar bisa menjadi penentu kemenangan. Cuman yang jadi masalah itu, penggunaan radar di masa itu punya keterbatasan, terutama radar yang berada di darat, karena jarak jangkaunya bisa terhalang sama daratan yang melengkung, seperti gunung, bukit, gedung bertingkat, atau pohon sawit. Akibatnya, ada blind spot atau area yang tidak terpantau. Jadi, solusinya gimana nih biar radar itu bisa mendeteksi area yang lebih luas tanpa halangan? Solusinya ya udah dibawa ke udara, dibawa oleh pesawat. Tapi nggak sembarang cuman pasang radar di pesawat terus dibawa terbang seperti yang terpasang di pesawat tempur. Bukan itu, beda. Soalnya radar pesawat tempur itu pada umumnya berukuran kecil dan cuman bisa mendeteksi apa yang ada di depan. Nggak bisa menjangkau apa yang ada di kanan, kiri, atau belakang. Sedangkan yang dibutuhin itu adalah pesawat yang bisa bawa radar besar dan bisa menjangkau semua area. Amerika Serikat lah yang menjadi pelopor dalam pengembangan ini. Dimulai pada tahun 1942, ide radar udara ini mulai diteliti secara serius. Kemudian, Amerika Serikat mulai melakukan proyek rahasia yang dinamai sebagai Proyek Cadillac, yang tujuannya adalah menguji pemasangan radar mata-mata APS-20 di pesawat Grumman TBM-3 Avenger. Lalu pesawat ini resmi beroperasi pada tahun 1946 untuk kebutuhan Angkatan Laut Amerika Serikat. Terus saat memasuki era Perang Dingin, kebutuhan akan pengawasan udara jarak jauh semakin meningkat. Amerika Serikat kemudian lanjut mengembangkan pesawat EC-121 Warning Star sebagai pesawat peringatan dini yang jauh lebih besar dan lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan menggunakan pulse Doppler radar dan desain instalasi dorsal dan ventral radome, pesawat ini memiliki kemampuan deteksi target bergerak di udara lebih baik. Nah, dari pesawat inilah yang kemudian menjadi jembatan dan menjadi langkah penting menuju lahirnya AWACS modern. Pada tahun 1950 hingga 60-an, mereka mulai menguji pesawat dengan instalasi radar rotodome atau radar yang berbentuk piring di atas badan pesawat yang fungsinya untuk mendeteksi ancaman musuh dari jarak jauh. Oleh sebab itu, militer kemudian mengembangkan pesawat berukuran besar yang mampu membawa radar besar dengan daya jangkau yang luas, bisa mendeteksi 360 derajat, serta mampu terbang tinggi dan lama di udara. Berbeda dengan generasi sebelumnya, pesawat baru ini menggunakan radar yang lebih canggih, yaitu Pulse Doppler AN/APY-1 dan AN/APY-2, yang mampu mendeteksi dan melacak target dari jarak yang sangat jauh.
Bahkan bisa melacak target yang terbang rendah dan sulit terlihat oleh radar konvensional pada masanya. Nah, hasil pengembangan ini melahirkan pesawat yang ikonik pada masanya, yaitu Boeing A3 Sentry. Pesawat inilah yang kemudian didefinisikan dengan istilah AWACS seperti yang kita kenal sampai sekarang, dan digunakan secara meluas oleh NATO beserta sekutunya. Sekarang, perlu kalian ketahui ya, bahwa pesawat A3 Sentry ini mulai masuk ke layanan US Air Force pada tahun 1970-an, dan dipakai pertama kalinya pada operasi El Dorado Canyon pada tahun 1986. Itu tepatnya saat terjadinya Perang Teluk kala Amerika Serikat melancarkan operasi serangan udara terhadap Libya. Oke, sekarang kita bicara soal spesifikasinya. Pesawat AWACS ini idealnya harus seperti apa sih untuk memenuhi syarat sebagai mata-mata di udara? Pesawat AWACS harus memiliki radar jarak jauh yang canggih. Radar ini bukan radar biasa, melainkan radar yang dirancang untuk bisa mendeteksi target hingga ratusan kilometer. Bisa mendeteksi dalam kondisi cuaca buruk, gangguan elektronik, atau kemampuan untuk mendeteksi target yang memiliki kemampuan siluman sekalipun. Kemudian, endurance, yaitu pesawat AWACS harus memiliki kemampuan untuk terbang dalam jangka waktu yang sangat lama di udara. Biasanya, didukung sistem pengisian bahan bakar di udara agar bisa tahan lama berjam-jam. Lalu, sistem komando dan komunikasi. Nah, maksudnya itu setiap pesawat AWACS harus bisa menjadi pusat koordinasi yang menghubungkan ke pesawat tempur, kapal laut, dan unit yang ada di darat dalam satu jaringan. Ini konsepnya sama seperti kalian kalau lagi main game RTS, Real Time Strategy, yang dimana itu kalian bisa seret unit ini ke sana, seret unit itu ke situ, suruh serang sini, atau suruh bertahan di situ. Kayak gitulah. Semua unit dalam satu jaringan. Terus, memiliki perlindungan elektronik. Kenapa harus memiliki perlindungan elektronik? Karena pesawat ini memiliki peran yang vital dan rentan menjadi target serangan rudal maupun diintersep oleh pesawat tempur musuh. Maka dari itu, pesawat ini harus memiliki perlindungan elektronik, yang maksudnya sistem perlindungan untuk menghindari resiko terdeteksi oleh musuh. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan countermeasure seperti flare dan chaff. Tapi perlu diingat juga ya, AWACS ini nggak selalu beroperasi sendirian. Dalam situasi yang berisiko tinggi, terutama di area konflik ya contohnya ya, pesawat ini sering dikawal oleh jet tempur untuk melindunginya dari ancaman udara. Jadi, flare dan chaff itu hanyalah last line of defense atau pertahanan terakhir jika diperlukan. Tapi sih pada prakteknya ya, AWACS ini lebih sering menghindari bahaya dengan terbang tinggi dan jauh dari garis depan. Namun harus tetap bisa berkoordinasi dengan unit tempur yang lain. Dan kriteria yang terakhir adalah para pilot, kru, dan operator yang berada di dalam pesawat harus profesional dan memiliki kemampuan analisa taktis. Sehingga koordinasi strategi dengan pasukan tempur yang berada di darat, laut, dan udara bisa berjalan dengan lancar. Simpelnya ya, AWACS ini adalah mata-mata yang mengawasi dari udara. Pesawat ini seperti CCTV yang melihat semuanya. Terus, seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak negara mulai sadar bahwa siapa yang bisa menguasai informasi, maka dialah yang akan mendominasi. Saat ini, udah banyak negara yang mengoperasikan pesawat AWACS seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, hingga Australia bahkan Singapura sekalipun udah memiliki pesawat ini. Menariknya nih, perlu kalian ketahui ya bahwa istilah AWACS sebenarnya bukan nama umum untuk semua pesawat peringatan dini udara. Secara teknis, kategori pesawat ini disebut sebagai Airborne Early Warning and Control atau disingkat menjadi AEWNC. Sementara, AWACS sendiri awalnya istilah penyebutan milik NATO dan Amerika Serikat, yang kemudian lebih populer digunakan secara meluas. Selain AWACS dan AEWNC, ada juga istilah Conformal Airborne Early Warning atau CAEW. Dan ada juga yang menggunakan istilah lebih singkat seperti Airborne Early Warning atau AEW. Tapi apapun istilah dan penyebutannya itu fungsinya tetap sama aja, yaitu mendeteksi ancaman jarak jauh sekaligus membantu mengendalikan pertempuran udara. Kemudian jenis pesawat yang masuk kategori AWACS dan AEWNC ini sangat beragam.
Banyak negara mengembangkan dan mengoperasikan versinya masing-masing, dengan teknologi platform yang berbeda-beda juga. Tapi ya karena jenisnya cukup banyak, jadi saya nggak bisa nyebutin satu-satu, oke? Tapi yang pasti sih, pesawat kayak gini tuh gampang dikenalin kok. Pokoknya pesawat yang ada radar besar terpasang di bagian atas atau ada bagian yang menonjol di badan pesawat, itu kemungkinan besar adalah AWACS. Sekarang kalian perlu tahu nih, bahwa nggak semua pesawat AWACS itu pakai radar besar bulat. Maksudnya instalasi rotodom kayak gini ya. Ada juga yang bentuknya beda, kayak contohnya nih radar top hat, seperti yang dipakai di Boeing A7 Wedgetail. Kemudian ada juga yang menggunakan fixed array, yaitu radar AESA yang dipasang di hidung pesawat, seperti yang ada di Boeing Falcon. Oke, selama ini AWACS dioperasikan di berbagai perang di dunia, seperti di Perang Teluk, Perang Kosovo, Perang Irak, Perang Afghanistan, Perang Saudara di Suriah, Perang Rusia-Ukraina, sampai dipakai di Perang Amerika-Israel melawan Iran. Dan dari beberapa catatan sejarah militer, sejauh ini nyaris nggak ada pesawat AWACS yang tertembak jatuh. Alasannya sebenarnya simple, karena pesawat AWACS selalu terbang jauh dari area konflik, selalu menjaga jarak aman. Tapi nyaris itu bukan berarti nggak ada ya. Ada juga loh yang tertembak jatuh. Contohnya seperti di Perang Rusia-Ukraina tahun 2024, di mana ada pesawat AWACS Rusia yaitu Beriev A-50 berhasil ditembak jatuh di atas Laut Azov. Terus ada lagi nih laporan dari India yang katanya berhasil menembak jatuh pesawat AWACS Pakistan di tahun 2025. Dan satu lagi ada laporan pesawat AWACS Amerika Serikat yang tertembak oleh rudal yang nggak jelas dari mana asalnya saat berada di pangkalan. Cuman untuk dua kasus yang terakhir ini masih diperdebatkan dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Intinya sih pesawat AWACS ini bukan berarti tidak tersentuh. Hanya sangat sulit untuk dijatuhkan karena jaraknya yang sangat jauh, sulit terdeteksi, dan kalaupun terdeteksi, harus melewati beberapa sistem pertahanan untuk menjangkaunya. Jadi, kesimpulannya adalah, seperti yang udah saya katakan sebelumnya, di era peperangan modern seperti sekarang, informasi sangatlah penting. Siapa yang terlebih dahulu mengetahui rencana lawan, maka dialah yang bisa mengendalikan jalannya pertempuran. Siapa yang lebih dulu melihat, maka dialah yang menembak lebih cepat. Kalau Indonesia punya nggak sih pesawat AWACS? Ada. Tuh. Hidup